benar-benar dia merasa. Jadi aduh gimana ya saya ngomong. Nggak tahu Pak, gimana cara ngomongnya. Kalau orang lagi berrekayasa atau mendongeng kayak gitu Pak, bingung kan narasi apa sebelumnya yang diucapkan sampai narasi kedepannya apa yang mau diucapkan. Jadi tidak terekam dengan baik karena Bapak sedang mengarang. Gimana ya cara ngucapnya ya? Nggak tahu, kok nanya netizen. Kan Bapak yang buat narasinya, gimana ya? Intinya dia meracun. Padahal bukti-bukti yang tertera di situ hanya berdasarkan asumsi Bapak. Bisa-bisa menilai bahwasannya dia meracun. Sudah ya Pak ya, kami netizen siap kawal kok. Jangan ketar-ketir lah, 3.000 pengacara masih sikitnya itu. 10.000 Pak Oto buat kayaknya mampunya tuh Pak. Dan ditambah netizen yang mendukung juga melalui sosmed. Semangat Pak Edi Solihin, semoga Bapak menemukan kebenaran dan keadilan untuk kematian Mirna. Ini demi Mirna juga sih Pak, biar dia tenang selama 7 tahun Pak. Dia tuh harusnya bisa ngomong tapi dia sudah tidak ada. Sehingga kalau dia bisa ngomong Pak, mungkin dia bilang bahwasannya Jessica bukan pelakunya, tapi kok kenapa orang menggiring ke sana seperti itu. Dan kami pun netizen di tahun 2016 termakan opini-opini atau media-media yang meliput dari sisi Mirna saja tanpa melihat dari side Jessica. Tapi di tahun 2023, 7 tahun after dari kejadian itu dan diangkat lagi di Netflix, dan netizen sekarang sudah makin cerdas dengan bidangnya masing-masing, jadi bisa menemukan kasus. Oto Hasibuan bakal laporkan hakim kasus Jessica Wongso ke KY. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, bakal mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Oto mengaku bakal melaporkan seorang hakim ke Komisi Yudisial atau KY. Sebelum pengajuan PK tersebut, sebelum PK kami lakukan, ini yang paling penting, kami akan lakukan rangkaian upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim, ya, kata Oto Hasibuan kepada wartawan usai acara doa bersama untuk Jessica Kumala Wongso di Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat pada Jumat 10 November 2023. Oto tak menyebut nama hakim yang akan dilaporkan. Dia mengatakan laporan ke KY itu akan dibuat pada Senin 13 November. Tentu saya nggak bisa sebut namanya. Itu hari Senin, kita akan jalankan itu di Komisi Yudisial, ujarnya. Dia mengatakan pihaknya menemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim tersebut. Namun Oto belum menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud. Kami menemukan beberapa praktik-praktik pelanggaran kode etik hakim. Rencananya kapan itu? Hari Senin kita akan laporkan ke Komisi Yudisial. Jadi kita bukan diam, kita action on the track pada hukum, ujarnya. Dia juga akan melaporkan oknum yang diduga menghilangkan barang bukti dan merekayasa CCTV saat peristiwa kematian Mirna. Kemudian ada juga oknum yang akan dilaporkan terkait dugaan menghalangi dilakukannya autopsi pada jenazah Mirna. Kita juga akan melaporkan orang yang kami duga menghilangkan barang bukti. Kemudian setelah itu, minggu berikutnya, kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya, kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi, ujarnya. Dia mengatakan rangkaian pelaporan itu akan dilakukan lebih dulu sebelum pengajuan PK. Dia mengaku akan memilih waktu yang tepat untuk pengajuan PK tersebut. Itulah rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu, kami akan memilih waktu yang tepat. Kapan kami akan mengajukan PK? Apakah di tengah-tengahnya, apa di akhirnya? Ucapnya. Selain itu, Oto meminta aparat penegak hukum memproses setiap laporan yang nanti akan dilayangkannya. Dia mengaku tak punya niat mempermalukan institusi penegak hukum dengan rencana pelaporan dan pengajuan PK tersebut. Tetapi dengan ini, kami tidak ingin mempermalukan institusi penegak hukum. Tetapi saya justru sebaliknya minta
institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan siapapun, jangan gara-gara ada oknum. Umpamanya nanti kalau terbukti ada yang berbuat, itu jangan institusi melindungi. Tapi harus justru membereskan ini supaya nama institusi jadi bersih, kata Otto. Jadi, kalau nanti kami melakukan upaya pelaporan-pelaporan, saya bermohon kepada Polri dan penegak hukum lain agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong ini diproses secara transparan, terbuka, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, bukan hanya Indonesia tapi luar negeri. Lanjutnya, Otto berharap rencana pengajuan PK untuk kasus Jessica Wongso tak dihalang-halangi. Dia mengklaim sekitar 3.000 advokat telah bersedia membantu Jessica dalam kasus tersebut secara sukarela atau pro bono. Jadi kita ingin berupaya untuk menyadarkan semua aparat-aparat penegak hukum. Meskipun ini sudah inkrah, kalau kita temukan ada ketidakadilan dan ketidakbenaran bahwa Jessica bukan pembunuhnya, maka harus dicari jalannya. Tentunya dari kami, tentunya melakukan PK. Jadi harapan kita jangan sampai nanti hak PK kita dihalang-halangi atau tidak berjalan, ujarnya. Sebagai informasi, Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica sedang menjalani hukumannya di lapas Pondok Bambu. Ayah Mirna Salihin mendadak minta maaf, akui merasa malu dengan pengacara Jessica Wongso. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan, mendadak meminta maaf kepada Otto Hasibuan, pengacara terpidana pembunuh anaknya. Edi Darmawan meminta maaf karena selama ini kerap menyerang dengan perkataan yang tidak pantas kepada Otto Hasibuan. Permintaan maaf itu dilayangkan Edi Darmawan ketika Otto Hasibuan menggelar doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Wongso di Grand Sajid Jaya pada Jumat, 10 November 2023. Acara doa bersama tersebut beberapa advokat Indonesia turut hadir. Bahkan dihadiri pula oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan. Saya mau minta maaf ke Otto Hasibuan, kata Edi Ayah Mirna. Edi menilai Otto begitu baik meski dirinya telah berkata tak pantas. Diketahui, Edi Darmawan pernah menuduh Otto Hasibuan memeras Jessica Wongso selama sidang kasus kopi sianida. Setelah saya pikir-pikir, Bapak Otto itu orang baik. Meskipun saya sudah ngomong kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinnya luar biasa, senior banget, kata Edi Darmawan. Dalam hal ini, Pak Otto maafin saya, meskipun saya lebih tua dari Pak Otto umurnya, tambah Edi. Edi lantas mengatakan dirinya merasa malu. Cuma saya jadi malu. Seorang Pak Otto bisa memaafkan saya, hal yang saya ngomongnya tidak pantas, kata Edi Darmawan.